Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation. Alhamdulillah sahabat, di kesempatan kali ini saya akan bersilaturahmi ke teman-teman Karang Taruna di Desa Kertaraharja, Pangleseran, Kabupaten Sukabumi ya. Jadi ada undangan untuk memberikan materi pelatihan mengenai pertanian, terutama hidroponik, dan juga ada materi tentang aquaponiknya juga, meskipun nggak bawa alat peraga atau visualnya, tapi materi secara selingan dari hidroponiknya kita akan berikan juga. Dan ini merupakan undangan dari Desa Kertaraharja untuk kepemudaannya ya, untuk Karang Tarunanya. Terima kasih atas undangannya. Jadi sahabat Sukaponik, kita lanjut saja perjalanannya. Dari Sukaponik ke Cibatu, Sukaponik ke Pangleseran itu sekitar setengah jaman lah kurang lebih ya. Perjalanannya menggunakan kendaraan bermotor ya. Nah jadi seperti biasa, ini merupakan program Sukaponik Academy yang kita selenggarakan oleh Sukaponik. Jadi teman-teman yang masih di lingkaran atau di lingkungan Sukabumi, baik kota atau kabupaten, kalau waktunya tidak bentrok atau jauh-jauh hari memberitahukannya, insya Allah dari Sukaponik itu ada program Sukaponik Academy yang secara sukarela datang untuk memberikan pemahaman mengenai dunia pertanian, terutama hidroponik, aquaponik, dan urban farming ya. Karena kita concern di situ, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ada diskusi atau sharing-sharing mengenai ilmu pertanian yang lebih luas dan lebih terupdate ya. Karena kita juga memiliki konsep saling belajar lah gitu, sharing, diskusi, belajar, bertukar pengalaman, sehingga menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk praktek di lingkup bidang pertanian gitu. Oke, teman-teman sahabat Sukaponik, let's go, kita lanjut perjalanannya. Dadah. Generasi muda kita harus jadi generasi yang terjebak pergaulan bebas, narkoba, dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kedepannya dengan diawali dengan pelatihan hidroponik desa ya, untuk usaha pembuka aja dapat lebih maju lagi dan terhindar dari pergaulan. Itu yang jadi lanjut aja ya ibu-ibu, bapak-bapak, akang-akang, untuk mempersingkat waktu. Nah di sini kita akan mempraktekkan tutorial bagaimana caranya kita memulai hidroponik gitu. Jadi saya dibantu sama kedua rekan hidroponik Desa Kertaraharja yang sudah berpengalaman. Nah, yang sedang dipotong si bapak itu namanya adalah rockwool tuh. Nah, rockwool ini media tanam yang umum biasanya dipakai untuk hidroponik. Cuman kalau misalkan media tanam rockwool ini kesulitan, akang-akang, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menggunakan media yang lainnya, seperti halnya busa, tusuk gigi mah ya tadi di palidinya. Nah, media tanam rockwool ini yang umum biasanya dipakai di hidroponik. Nah sebelum diairin biasanya dilubangin atau diairin dulu juga bisa. Jadi kita rencananya akan menanam kangkung dan menanam pakcoy. Kalau kangkung itu setiap satu kubus kan itu teh udah udah dipotongan ku gergaji besi. Nah, itu pakcoy. Yang satu lubang pakcoy, yang satu lubang kangkung. Media tanam rockwool itu semacam spons ya. Yang hadir di sini spons itu kayak yang menyerap air lah gitu. Nah, semacam pakai baki kayak gitunya. Nah, setelah itu kalau misalkan di tahap persemaian ini, benih itu ditanamnya itu di rockwool. Jadi rockwool itu hanya sebatas media tanam sementara.
Selebihnya maka nanti menempel di yang namanya netpotnya. Netpot itu yang seperti yang ini nih, yang hitam. Nah, nanti ada beberapa orang yang bisa coba demo juga. Ini dicontohin dulu. Nah, si benihnya itu kalau untuk pakcoy, karena pakcoy itu tanaman berdaun lebar, jadi satu kotak rock wool itu ditanemin satu benihnya, meskipun kecil satu benih. Nah, kalau misalkan si kangkung bisa dalam satu kotak kubus itu bisa 5-6 karena daunnya itu ke atasnya bisa tumbuhnya itu ke atas. Kangkung satu titik lubang tanam atau netpotnya itu. Ini dengan cara yang biasa dimasukkan. Si tusuk giginya tuh dibasahin dulu supaya si benihnya tuh nempel. Kalau nggak dibasahin biasanya namanya tuh suka sulit gitu. Nah, seperti itu. Belum mungkin itu diairin lagi. Ini fase persemaian. Ditunggu sampai kurang lebih 7 harian lah, 5-7 harian. Nanti akan tumbuh berkecambah. Jadi nanti yang ada di sini bisa nanti dimonitor aja supaya pertumbuhannya bisa terpantau. Nah, nanti kalau misalkan kangkung itu ini persemaian baru umuran 1 hari nih, ini nih. Itu 1 hari. Yang ini udah sekitaran 7 harian lah. Ini 7 hari seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah 7 harian bisa dipindah ke netpot. Nah, kalau misalkan udah di netpot itu dipindahkan ke paralon atau ke talang air. Nah, nanti kalau kangkung itu untuk hidroponik itu jangan terlalu lama dipanen, paling sekitar ketika udah masuk seminggunya lah tuh udah bisa dipanen. Jadi dari mulai melak sampai panen itu 2 minggu gitu. Nah, cuman si kangkung hidroponik itu disarankan jangan dipotong pangkal, tapi kita harus sama akarnya. Karena yang menjadi ciri khas hidroponik itu di pasaran itu karena akarnya itu dicabut. Kali kangkung di pasaran makan istilahnya ditek-teknya gitunya, terus tumbuh lagi di tanah. Nah, kalau di hidroponik itu enggak, jadi 1 kali tanam, 1 kali panen. Tapi waktunya cepat 2 minggu gitu. Nanti langsung packing menggunakan plastik atau diikat gitu. Siap panen usia gitu? Ya, ini tuh sekitar 2-3 harian juga udah panen. Karena cepat kalau kangkung mah meleketeng gitu. Kalau misalkan udah segituan teh, untuk umuran segitu 2 minggu mau masuk di 3 minggu teh udah cepat gitu pertumbuhannya tuh. Jadi sekitar 30-35 cm itu kita udah panen semua. Jangan diengke-engke kalau misalkan 50-60 gitu tuh nggak masuk pasaran gitu. Nah, ini tekniknya dikucurin ya. Tapi ada juga yang misalkan mau tekniknya tuh si rokoknya dibasahin dulu. Setelah dipotong-potong menggunakan gergaji gitu, gergaji besi. Pakai cutter, pakai itu juga bisa, pakai pisau, cuman murah dulu gitu. Bagusnya pakai gergaji besi. Nah, ini fase persemaian yang dinamakan fase persemaian. Tadi kan ada tiga tahapan. Pembesaran. Nah, itu nanti sok silahkan mau nyoba ibu-ibu, Pak, di Tawisan we. Mau nyoba. Nah, setelah unsur tahapan persemaiannya itu beres, yang harus diperhatikan juga mengenai teknis pemberian pupuknya ya. Ini tuh ada 1 letteran Kang. Nah, jadi yang menjadi kelebihan di hidroponik itu pemberian pupuknya itu cukup hemat gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Cobian dicayan Kang 1 liter. Jadi 1 liter air yang tadi saya sampaikan ya dipulkeun eta 1 liter. Nah, nanti dicampur AB mic-nya ya Kang. Punten. Nah, si AB mic-nya itu dicampurkan 1 tutup botol masing-masing atau ukuran milinya itu 5 ml lah. Nah, gitu.
Ini pencampuran pupuknya. Pencampuran pupuk 5 mili. Ya 5 mili. Nah, pupuknya itu secukupnya itu, Bu, Pak. Jadi 1 liter itu cukup 1 tutup botol. Nah, kalau misalkan si tando nutrisinya atau si bak plastiknya itu ada 10 liter, tinggal dikalikan 10 tutup botolnya. Berarti sekitaran 50 ml. Lebih bagus lagi punya suntikan. Kalau suntikan mah langsung diiniin gitu, lebih presisi. Nah, coba diukur ppm-nya kan nganggo nu ieu. Nah, kalau udah punya alat ukur ppm tuh enaknya nanti bisa diukur, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Berapa itu? Oh, 1100-an lah. Ada pangkat kali 10 kan di situ. Ya, 1100 ppm. Jadi kalau untuk di internet juga banyak sih tabel hidroponik. Nah, nanti misalkan kebutuhan kangkung, pakcoy dan sebagainya itu antara 1000 sampai 1400. Tadi menunjukkan angka 1100 itu udah cukup subur lah gitu. Untuk tanaman-tanaman semacam kayak kangkung, pakcoy dan sebagainya. Beda halnya kalau misalkan kita melak cengeknya, melak terong gitu, melak melon, itu ppm-nya pasti lebih besar gitu. Misalkan kebutuhannya 2000, berarti kita nambahin lagi tuh tadi si nutrisinya tuh 5 mili lagi, 2 kali lipatnya gitu. Nah itu nanti kalau ada yang mau nyoba silahkan di ini aja, ibu-ibunya mangga, mumpung ada. Nah kalau misalkan nggak pakcoy juga ini aja Kang, kangkung ya, kangkung. Kalau enaknya mah dibasahin dulu, dipotong. Nah, ini dipantau dipantau macam kayak gitu. Udah ada di rumah Bu, nanti bisa berkunjung dulu nih ke si Bapak duaan. Nah tadi ada yang nanya kalau mau beli ini di online juga sebetulnya banyak. Cuman saya sarankan kalau mau beli peralatan atau kebutuhannya yang terdekat dulu aja ke si Pak Aan gitu. Ini buat konsultasi atau mau selfie apa. Nah terkait tadinya isu digital teh, kenapa satu kawasan atau satu industri maksudnya satu usaha atau bisnis bisa ini teh ya karena di media sosial teh diomong-omongkeun teh geuning di repostnya bahasa ieu nama gitu. Nah kalau misalkan satu kawasan sudah ada yang seperti itu iklimnya teh, si konsumen juga nanti teh suka tertarik gitu untuk istilahnya datang membeli sayurannya, terus foto-foto diupload misalkan di Facebook, di Instagram gitunya. Nah itu bisa jadi bahan marketing digitalnya gitu. Nah si teman-teman yang mau mencoba juga gitunya terkait dengan digitalisasinya, tidak hanya dalam hal pertaniannya saja, kita juga harus melek terhadap teknologi digitalnya juga gitu. Ini juga teman-teman nyarinya itu di Google Map gitu. Akang ke rumah di Google Map, Sukaponi itu di mana sih? Di ini gitu. Nah kalau misalkan yang mau terdekat mah saya sarankan ke bapak-bapak yang ada di dekat ini aja gitu. Ya, kalau mau belajar langsung ke kebun, foto-foto, terus istilahnya berdiskusi, beli pupuk apa, insya Allah disediakan lah gitu. Kan ya AB mix kan ya. Oh. Misalkan kita bikin POC buatan bisa. Nah, terkait hidroponik, kalau POC buatan atau pupuk organik cair itu masuknya udah ke pertanian organik. Nah, kalau pertanian organik itu kan istilahnya pupuknya itu kan terbuatnya tuh dari bahan-bahan organiknya seperti air kencingnya kelinci atau apa gitunya, kotoran hewan ternak gitu. Nah kalau di hidroponik itu sangat tidak disarankan gitu. Meskipun itu kalau mau bikin riset atau perbandingan silahkan aja, bisa pakai pupuk NPK KCL juga. Teman-teman hidroponik di luaran sana juga banyak yang nyoba gitu. Kalau misalkan hasil fermentasi misalkan abdi kan buat gitu tina yakwa endog terus apa sih ion-ion teh pokari susu cobian fermentasi seminggu eta bisa tuh. Kalau saya mah jujur aja belum pernah kayak gitu teh. Cuman kalau Akang mau nyoba silahkan. Tapi saya mah tidak merekomendasikan gitu. Karena itu masuknya udah aplikasinya untuk tanaman di organik di tanahnya. Kadang-kadang saya juga dulu pernah bermain
kebun tanah sama temen teh mau bikin fermentasi pupuk organik cair itu ya seperti itu, pakai drum warna biru kan ya, difermentasikan gitu sampai udah bau asamnya teh udah hilang gitu. Nah itu langsung disabur di tanah. Tapi kalau untuk media tanam air, rasa-rasanya itu bakal mengganggu pertumbuhan akar gitu. Karena yang dibutuhkan oleh tanaman sebetulnya mah hanya sebatas ionnya tuh berupa larutan nutrisinya itu berupa ion kation, ion anion tanpa ada unsur pengikut seperti bakteri pengurai gitunya. Seperti tadi tadi campur susu itu kan untuk ngebooster bakteri lactobacillusnya. Nah itu teh untuk mempercepat penguraian nitrogen, fosfor gitu. Nah kalau di hidroponik mah itu teh sangat tidak direkomendasikan gitu. Karena yang mereka butuhkan itu adalah unsur-unsur dari garam mineral yang terkandung dalam abemik gitu. Kalau di abemik itu emang udah komplit gitu, ada nutrisi NPK, terus magnesium, kalsium dan sebagainya itu udah komplit gitu. Jadi nggak perlu lagi bantuan bakteri, jadi langsung udah disuapin lah si tanaman teh gitu. Nah kalau misalkan mau main organik mah itu lebih bagus sih sebetulnya. Cuma diterapkan di hidroponik saya mah tidak merekomendasikan gitu kan. Kan dia sok kayak tina insektisida atau fungisida. Upami dia disemprotan secara kimia atau organik Biasa, upami bade pakai kimia, organik biasa. Cuman karena tadi itu si hidroponik itu paling anti dengan pestisida kimia, kita pakainya yang organik. Jadi lebih ke tindakan preventif penanganan hamanya itu pakai organik. Cuman si pupuknya pakai garam mineral ini, bukan terbuat dari organik yang dari itu teh bahan-bahan organik alam gitu. Kita tunggu perbedaannya sih Kang. Jadi itu mah saya rekomendasikan untuk riset silahkan aja. Tapi kalau untuk diaplikasikan ini dengan skala luas mah sangat tidak direkomendasikan. Tapi kalau mau nyoba penelitian pengamatan Akang, bagus gini kayak gini oke silahkan gitu. Sugar cooper. Oh nya, karena nggak ada patokan teh Kang. Kan kalau ini mah kan adanya 1 liter 5 mili. Kalau misalkan oper berarti takaran dari bahan-bahan organik itu oper gitu kan, jadi keracunan tanaman tuh. Karena yang kita ketahui si tanaman juga kan mempunyai tingkat toksisitasnya keracunan di ambang batas tuh sekitaran berapa ppm. Nah ini pun pakai garam mineral masih bisa keracunan gitu. Kalau misalkan si tanaman pakcoy si pupuknya tuh nikah 4000 ppm pasti tutung Kang, itu juga sama. Jadi si setiap tanaman itu karakteristiknya tuh beda-beda gitu. Tapi kalau 4000 ppm dimasukkan ke tanaman tomat gitu, itu biasanya mah subur karena mereka udah kuat dengan ppm tinggi juga gitu. Karena untuk pembentukan buah dan sebagainya gitu. Ini bertani juga kan? Nembe seberapa? Iya sih pertama emang kerja kan ngatur. Nyoba-nyoba nyari referensi tina gitu. Ya. Nyoba jadinya resep cuma belum hidro. Soalnya saya Yunus. Nanti mah ada mentornya di daerah Desa Kertaraharja juga banyak ternyata, ada seberapa orang. Soalnya sebenarnya sih ada teman gitu. Hidro aquaponik. Nah, aquaponik saya main dulu, aquaponik. Cuman kebutuhan sayurannya lebih tinggi, jadi saya mainnya di hidroponik. Kalau aquaponik mah saya sarankan mainnya di ikan. Kalau misalkan untuk pemula emang bagusan ininya. Ya sistem pasif dulu sebelum ke lahan luas kayak bangun greenhouse, paralon. Pak Aan juga kan pakainya sekarang pakai greenhouse paralon gitu. Kalau mau berkunjung silahkan. Udah mungkinnya untuk tutorial demo nama. Siap. Nanti kalau lebih detail nama ke terdekat Pak Aan dan teman-teman. Oke, dah. Kita kasih studi lah ke tempatnya yang sudah diangkat selama ini. Saya sendiri tidak tahu. Lagi di mana kan? Oh di Waluna. Itu maksudnya desa Parakatima ya. Desa Parakatima, tapi nggak apa-apa lah. Suatu saat nanti teman-teman yang hadir di sini kita undang, kita berangkat sama-sama untuk langsung studi banding ya kesempatan. Oke, sahabat Sukaponik, rangkaian pelatihan hidroponik di Desa Kertaraharja, Pangleseran, Sukabumi
sudah diselenggarakan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika kalian ingin terus mendapatkan informasi-informasi terkini dari video-video yang disajikan oleh Sukaponik Agricultural Innovation. Give, move, grow, and share. Maju terus pertanian Indonesia.